terkait sekali lagi keberlangsungan ibadah haji 2022 kita sudah tersambung dengan jurnalis Naufal di Mekah. Kita sapa, selamat siang menjelang sore waktu Mekah, Naufal. Ya, selamat siang, Ferdi. Baik, boleh diinformasikan kepada kami seperti apa keberlangsungan ibadah haji 2022 kali ini? Ya, Ferdi dan pemirsa Jalpos TV dimanapun berada, saat ini saya berada di kantor urusan haji panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, PPIH Arab Saudi untuk daerah kerja Mekah. Saat ini cuaca di kota Mekah cukup terik, menunjukkan suhu 39 derajat Celcius. Meski begitu, aktivitas di Masjidil Haram seperti yang tadi pagi kami datangi masih cukup ramai oleh jemaah yang melaksanakan ibadah umroh. Namun jemaah itu bukan rombongan dari jemaah haji dari Indonesia untuk tahun 2022 ini, karena saat ini posisi jemaah haji Indonesia masih berada di Madinah. Begitu. Baik, apakah sudah ada jemaah haji asal Indonesia yang sudah masuk? Ya, sampai dengan saat ini setidaknya ada 11 kloter jemaah haji dari Indonesia yang sudah tiba di Arab Saudi, namun mereka mendarat di Madinah. Mereka lebih dulu melaksanakan ibadah Arba'in di Masjid Nabawi. Kemudian nanti mulai tanggal 13 atau hari Senin, para jemaah kloter 1 dan disusul dengan kloter-kloter berikutnya akan bergerak ke Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah di Mekah. Saat ini sendiri tim PPIH Arab Saudi khususnya Dakar Mekah yang sudah tiba di Mekah pada Jumat ini hari tadi terus melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan jemaah haji di kota Mekah. Berbagai persiapan dari segala akomodasi, transportasi dan catering semuanya akan difinalisasi pada sore ini waktu Arab Saudi. Terkait layanan fast track yang diberikan kepada para calon jamaah haji, bagaimana pantauan Anda, Naufal? Ya. Layanan fast track sudah bisa dinikmati oleh jamaah haji yang kemarin mendarat di Bandara Internasional Madinah. Jadi proses imigrasi semuanya dilaksanakan di Indonesia. Jadi ketika mereka mendarat di Bandara Internasional Madinah, jamaah langsung turun tanpa ada lagi pemeriksaan dokumen dan langsung menuju bis untuk diantar ke pemondokan masing-masing sesuai dengan kloter yang telah diatur oleh tim PPIH. Demikian. Sementara untuk di Jeddah nanti akan baru jamaah haji gelombang kedua yang akan mendarat di Jeddah. Baik, sebagai persyaratan untuk bisa melakukan ibadah haji di tahun 2022 ini tentunya selain dengan kesehatan terlepas dengan penyakit wabah COVID begitu, di mana mereka harus berusia maksimal dan 65 tahun. Mungkin ketika keberangkatan mereka dalam keadaan sehat, namun dari informasinya yang Anda terima saat ini, apakah ada beberapa calon jamaah asal Indonesia yang mengalami sakit dan seperti apa penanganannya? Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah Arab Saudi untuk tahun ini membatasi jamaah haji dari manapun yang bisa melaksanakan ibadah haji untuk tahun ini, tahun 2022 dibatasi usia maksimal 65 tahun. Itu aturan itu juga berlaku bagi calon jamaah haji asal Indonesia. Meski sudah dibatasi usia, namun tetap saja ada beberapa jamaah yang ketika yang sudah mendarat di Arab Saudi melalui Bandara Madinah mengalami gangguan kesehatan. Ada yang mengalami dehidrasi, kemudian ada yang tidak enak badan gitu. Tapi semuanya sudah dapat ditangani. Ada tim kesehatan dari PPIH, kemudian juga ada tim kesehatan dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga ada tim P3CH pertama untuk jemaah haji Indonesia. Semuanya sudah dikoordinasikan dengan bekerjasama dengan pihak Arab Saudi. Artinya sampai sejauh ini semuanya masih berjalan dengan terkendali. Boleh diinformasikan kepada kami, Naufal, bagaimanakah kesiapan dari PPIH terkait pemondokan atau juga maktab jamaah haji? Ya, khususnya untuk di Mekah,
karena kalau di Madinah semuanya telah berjalan sampai dengan saat ini. Khususnya dari daerah kerja Mekah yang baru akan menerima jamaah haji mulai tanggal 13 nanti, semuanya sudah dipersiapkan sejak beberapa waktu yang lalu. Bahkan Menteri Agama Yaqut Khalil Qoma sendiri sudah berkunjung langsung ke Arab Saudi untuk mengecek satu persatu bahkan pemondokan, begitu juga dengan penyedia jasa catering, dicek satu persatu, semuanya sudah siap. Nah, nanti kami yang bertugas di Dakar Mekah ini, tim PPIH yang bertugas di Dakar Mekah ini, memfinalisasi kesiapan ini. Karena sudah tinggal 3 hari lagi, kami akan menyambut kedatangan jemaah haji di Mekah. Namun sampai sejauh ini kami pastikan bahwa semuanya sudah on the track. Kami termasuk Jawa Pos yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi Dakar Mekah siap menerima dan melayani jemaah haji untuk beribadah di Mekah. Baik, terkait armada bus yang akan menjadi transportasi utama bagi para calon jamaah haji, bagaimanakah kesiapannya? Iya, pihak PPIH sudah melakukan berbagai persiapan, termasuk juga untuk transportasi. Seperti kita ketahui bahwa jamaah akan cukup lama berada di Mekah sampai nanti menunggu puncak haji untuk wukuf pada perkiraan tanggal 7 Juli, 7-8 Juli untuk wukuf di Arafah. Nah, selama waktu itu, mulai tanggal 13, jamaah haji akan berada di Mekah. Mereka dapat memiliki kesempatan untuk beribadah di Masjidil Haram. Tentu saja sesuai dengan pembagian yang telah diatur oleh Kementerian Agama, ada beberapa sektor. Nah, itu membutuhkan transportasi darat. Nah, sudah disiapkan bus sholawat yang akan menjadi sarana bagi jamaah haji Indonesia untuk melakukan aktivitas dari pemondokan ke Masjidil Haram. Bus sholawat ini akan beroperasi 24 jam melayani jamaah. Kemudian juga sudah diberikan tanda-tanda yang itu menunjukkan sektor sesuai dengan pemondokan jamaah. Artinya sudah diantisipasi bahwa jamaah tidak akan kesulitan untuk melakukan aktivitas dari pemondokan ke Masjidil Haram dan sebaliknya. Baik, terakhir Noval, apakah agenda yang akan dilaksanakan dengan keberlangsungan ibadah haji 2022 tepatnya esok hari? Ya, besok akan dilakukan pengecekan akhir ke beberapa penyedia jasa layanan, termasuk dengan ke pemondokan yang akan ditempati oleh jamaah haji Indonesia di Mekah. Besok setiap masing-masing bidang, mulai transportasi, akomodasi, kemudian catering, kesehatan akan mengecek kesiapan terakhir di masing-masing bidang. Bagi akomodasi akan mendatangi ke pemondokan, ke hotel-hotel, kemudian transportasi juga akan mengecek kesiapan bus-bus sholawat yang akan mengantar jamaah. Juga tim dari catering akan mengecek, memastikan kesiapan akhir dari penyedia jasa layanan catering. Demikian yang bisa kami laporkan. Baik, terima kasih Novel atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Demikianlah pemirsa informasi terkini dan juga terupdate terkait keberlangsungan ibadah haji 2022.